Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Amriana dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, ada pengertian tujuan nasional. Tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus diusahakan secara terus-menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang kedua, ada konsep-konsep negara hukum. Yang pertama itu ada konsep nomokrasi Islam. Konsep nomokrasi Islam dikatakan sebagai negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada konsep Rechtsstaat. Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsep nomoi, yaitu bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada penggunaan pada pengaturan atau hukum yang baik. Yang ketiga, ada konsep the rule of law. Berkembang di negara-negara Anglo-Saxon dipelopori oleh AVDC Inggris, konsep ini menekankan pada 3 tolak ukur atau unsur utama, yaitu yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law. Yang ketiga, terjaminnya HAM, konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan atau the constitution based on individual rights. Yang keempat, ada konsep sosialis legality. Dianut di negara-negara komunis atau sosialis, inti sosialis legality adalah bahwa hukum diletakkan di bawah sosialisme. Hukum sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Yang kelima, ada konsep negara hukum Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum dengan jelas tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Unsur-unsur terpenting negara hukum ada 4, atau mengacu pada konsep Rechtsstaat, yaitu yang pertama, jaminan hak-hak asasi manusia, yang kedua, pemisahan kekuasaan negara, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan pada peraturan, yang keempat, peradilan administrasi. Selanjutnya, ada contoh perbuatan yang harus dilakukan sebagai perwujudan taat kepada hukum di Indonesia. Yang pertama, ada taat membayar pajak. Sebagai warga negara yang menaati peraturan pemerintah yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 sebagai landasan hukum pemungutan pajak yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang kedua, ada menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas seperti membawa SIM jika berkendara, tidak menerobos lalu lintas, menggunakan helm untuk keselamatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tidak mengambil hak orang lain. Setiap orang mempunyai hak. Kita sebagai makhluk Tuhan telah diberi hak yang melekat pada diri kita. Dan juga negara telah memberi kita hak warga negara yang tidak dapat diambil oleh orang lain, seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan lain-lain. Dan selanjutnya, tidak main hakim sendiri. Jika di lingkungan kita terjadi tindak kejahatan seperti pencurian atau sebagainya, kita sebagai warga negara yang menaati peraturan tidak boleh asal main hakim sendiri. Kita serahkan sepenuhnya terhadap pihak yang berwajib. Selanjutnya, mengapa sih kita sebagai warga Indonesia harus taat pada hukum? Karena hukum merupakan norma yang mengikat, memaksa, dan mengatur. Mengikat artinya diterapkan pada siapapun. Memaksa artinya dilengkapi dengan sanksi atau hukuman. Mengatur adalah sebagai alat yang menjamin terwujudnya keteraturan, ketertiban, terlindunginya hak, tegaknya kewajiban, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.